Ini Bante ada yang bertanya Bante. Boleh. Katanya kalau emosi atau marah dipendam, ada sumber yang mengatakan bisa menimbulkan gangguan batin lainnya karena dipendam. Bagaimana mengatasi kemarahan atau emosi ini Bante supaya dapat tersalurkan dan tidak terpendam di dalam batin? Baik ya. Satu, boleh curhat ke orang yang kita percayai, tapi pilih yang bijaksana. Cari teman kita yang tipenya kulkas ya, bukan kompor gas ya. Cari yang tipenya kulkas. Kalau kulkas itu hanya menyimpan sesuatu yang bagus. Ya, orang yang berjiwa kulkas itu tidak nyimpan makanan busuk. Kulkas itu bukan tempat menyimpan makanan busuk. Lalu semua yang masuk ke kulkas itu awet, wangi, bagus. Nah, kalau cari teman kita yang kulkas ya, kita sudah curhat dan dia bisa dipercaya, dia selalu kasih nasihat yang sangat baik. Ya, namanya kerja wajarlah ya, kamu jangan kesal ya. Walaupun merepotkan ya, walaupun sifat dia nggak bagus, ya kamu kan dibayar setiap bulan. Nah, gaji kamu itu termasuk di dalamnya adalah toleransi. Nah, itu udah digaji ya. Toleransi kamu itu udah digaji ya. Kamu kalau ditegur sama atasan, kamu kesel, nah ditegur kamu itu sudah digaji gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau teman yang bisa memberi nasihat begitu kan, iya ya, gaji saya sih tinggi ya dibanding teman saya yang satu jabatan. Nah itu, kenapa ditambahin beberapa juta? Supaya siap-siap dimarahin. Gitu ya, iya ya, walaupun itu setengah bercanda, tapi itu kulkas yang membawa kedinginan. Dibandingkan kalau memang itu atasan kamu nggak masuk akal, masa orang dibeginiin, dibegituin, kita semakin panas ya. Satu, cari teman yang berjiwa kulkas. Yang kedua, meditasi. Ya, meditasi itu bukan meredam. Meditasi itu malah seperti melenyapkan amarah, ya. Melenyapkan, mendinginkan. Kalau Sang Buddha menyebutnya mendinginkan api. Ya, jadi ada api di pikiran kita dinginkan dengan meditasi. Jadi nasihat saya sama, nasihat saya ada 3, Bu Eni ya. 1, curhat ke teman yang baik, bijaksana, berjiwa kulkas, bisa menjaga rahasia. 2, senang mendengarkan dharma ya, ceramah Bante Utamo banyak yang bagus-bagus, didengarkan 2 kali seminggu ya, rutin gitu. Yang ketiga, latihan bermeditasi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah Bante. Silakan ada lagi yang mau bertanya yang lain, bisa resen atau di chat. Nah Bante, kalau tadi meditasi itu berarti sebaiknya objeknya yang anapanasati yang seperti Bante suka ceramah itu ya Bante? Napas masuk, napas keluar. Anapanasati ya. Silakan cari channel YouTube ya, namanya Sikhadama Sriwijaya. Ya, Bu Krisna mau bertanya? Ini saya catatkannya Sikhadama Sriwijaya. Ini channel YouTube. Silakan dicari. Di sana ada video saya 1 jam cara bermeditasi yang baik. Ya, silakan cari di sana. Ibu silakan. Silakan Bu Krisna. Selamat siang. Bante dan selamat siang. Seperti foto Namo Buddhaya. Saya Pisawati. Saya sering dengar Bante tuh ceramah di mana-mana biasa. Tapi pengen nanya dalam kesempatan ini nggak masuk di program ceramah Bante. Boleh nggak Bante? Sedikit. Boleh, silakan Bu. Karena kalau dalam acara tadi ada Bante ceramah di biara-biara, saya kemenannya enak amat ya. Nah, sekarang kesempatan luar biasa ada Bante masuk di sini, bisa ketemu gitu. Mudah-mudahan Bante. Nah, ini gini, sekarang kan kehidupan sekarang kan sulit-sulit banget ya. Banyak orang yang melakukan hal-hal negatif. Nah, salah satu yang saya pernah dengar lihat dengan cara hipnotis Bante. Nah, apa yang harus kita milikin supaya kita tuh ada dikasih baca surat, ada dikasih wangi-wangian, kita tuh bisa terlena gitu. Nah, supaya kita tuh punya kekuatan batin, bisa mendorong ibaratnya kekuatan gak baik itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh terbebas Bante. Amit-amit sih jangan ya, tapi kalau kita udah punya persiapan tahu, ya bersyukurlah gitu Bante. Anumodana Bante. Anumodana. Ya. Jawaban saya sederhana ya, karena yang namanya hipnotis itu terlalu banyak cara, saya tidak bisa bahas semuanya ya. Tetapi jawaban terbaik saya itu adalah waspada
ya, jadi orang yang waspada. Ya, jangan jadi orang yang teledor, tapi jadi orang yang waspada. Maksudnya apa waspada? Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenal datang ke kita ngarang-ngarahin pas kita mau masuk ATM, ya cepat-cepat pergi, nggak usah ambil uangnya ya. Anggap aja nggak ada orang baik di ATM, itu nggak ada orang baik, nah, gitu. Itu aja ilmunya. Karena biasanya di hipnotis itu di ATM. Sebenarnya hipnotis itu tidak semuanya ilmu, ya. Hipnotis itu kadangkala adalah orangnya itu dibuat bingung, tapi dibuat bingungnya dengan percakapan, ya. Dan kebanyakan orang yang kena hipnotis itu ya orang yang memang kurang pinter teknologi. Kalau kita cerita di mesin ATM ya mereka akan cari orang yang kira-kira nggak pinter teknologi. Jadi ibu-ibu yang sudah berumur gitu nggak pinter teknologi, tiba-tiba anak muda datang, sini Bu saya bantu. Kalau ibu hati-hati, kalau pencet yang ini nanti bisa keliru, ini dan itu, ini dan itu. Tapi kira-kira kalau anak kuliah teknologi atau anak kuliah teknik itu bisa nggak dihipnotis? Nggak bisa, ya, karena anak kuliah itu modern, mereka pinter gitu. Jadi sebenarnya hipnotis itu tidak semua menggunakan ilmu, tapi adalah ilmu percakapan sampai membuat orang bingung. Ya, sama juga yang dengan telepon juga sama, itu membuat orang bingung gitu. Nah, kalau menggunakan kalau tadi katanya pakai wewangian dan sebagainya, bisa saja pakai obat-obatan ya. Nah, jadi hal begitu itu ilmunya cuma waspada. Ya, ilmunya cuma waspada. Ibu hati-hati dengan orang asing. Kalau kesulitan ada orang asing, feeling kita nggak enak, nggak usah sungkan. Kalau tidak mau kena tipu, tidak mau kena hipnotis, jadi orang tidak perlu sungkan dengan orang asing. Itu ilmunya. Ya, memang agak nggak bagus ini nasihatnya ya. Tapi hidup di kota itu keras ya. Orang asing tiba-tiba mau bantu angkat barang kita, misalkan, oh enggak Pak, enggak usah, enggak apa-apa. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin tidak tahu, saya kalau di airport ketemu umat Buddha, padahal umat Buddha mau ngangketin koper saya enggak saya kasih. Enggak usah. Nanti saya lewat Singapura Bapak Ibu, tiba-tiba ada narkoba, kepala saya dipotong Bapak Ibu ya. Ya, di Singapura itu kalau bawa narkoba hukumannya gantung. Ya, jadi itu diajarin orang tua saya sejak kecil. Di airport tidak perlu dibantu orang. Nah, sebenarnya sudah menjadi biku, saya nggak perlu khawatir. Nggak mungkin lah ada umat Buddha yang mau mencelakai saya, betul nggak? Ya, tidak mungkin 99,99%. Tapi bisa nggak 0,0001% orang yang kurang kerjaan? Orang yang mungkin tidak suka dengan agama Buddha, bisa saja, ya toh? Ya, jadi waspada, selalu waspada, sakti ya, munculkan kesadaran. Dan kalau itu orang asing kita sudah nggak nyaman, jangan sungkan. Ya, pokoknya kalau orang asing kita udah nggak nyaman, jangan sungkan. Pak, nggak usah bantu saya Pak, maaf Pak ya. Oh, nggak usah Pak, maaf. Kalau dulu ketika saya masih belum jadi biku, keluar dari bandara, ada supir itu, Pak mau kemana Pak? Pakai jasa kita aja. Nah, saya diajari harus pakai yang resmi, harus beli tiket di loket yang resmi gitu. Kalau mau naik taksi, naik yang resmi. Ya, dulu waktu saya masih kecil ya, belum jadi biku, masih muda, saya tidak sungkan sama sekali dengan supir-supir yang saya nggak kenal itu. Ya, ayo Pak, tempatnya sama kan? Saya bahkan berani bilang, maaf Pak ya, saya ke yang resmi aja. Sama aja Dek, sama aja. Maaf Pak, saya takut. Saya gitu, saya terus terang aja. Maaf Pak ya, saya takut, yang resmi aja lebih aman gitu. Nah, walaupun menyampaikan dengan sopan. Itu Bu ya, Ibu waspada Bu ya. Ya, Dharma juga mengajarkan kita untuk sati, penuh kesadaran. Ya, itu nasihat terbaik saya. Terima kasih Bu. Paritanya apa dong Bante, supaya kita punya kekuatan batin gitu. Nah, sama aja, baca parita nggak waspada, kena juga Bu. Oh gitu. Kali ada parita yang manjur Bante. Ya, jadi, tapi kalau paritanya itu abaya parita. Abaya parita. Abaya parita ya. Tapi kenapa saya nggak mau kasih parita? Walaupun saya tahu Ibu mau minta parita, saya tahu ya. Sejak awal saya tahu. Karena bukan parita itu yang penting.
Yang penting itu waspadanya, ya. Tapi kalau Ibu mau nanya paritanya abhaya parita. Abhaya parita bukannya buat tidur kalau malam bebas dari mimpi-mimpi buruk. Ya, sama aja Bu. Ibu baca dulu. Nah, nanti Ibu sudah baca, pasti Ibu setuju. Oh iya betul. Oh gitu. Ya, ini untuk juga semuanya supaya terbebas umat Buddha khususnya. Siapa tahu ada kekuatan parita yang untuk kita terhindar. Maksudnya gitu Bante. Abhaya parita cukup. Ya. Abhaya parita. Cukup Bu. Gitu. Ya udah, anugerah Bante. Selamat semuanya. Ya, makasih Bu. Ya. Maaf Bante, ini ada satu pertanyaan tapi mungkin di luar topik Bante, tapi mengganggu pemikirannya. Sehubungan sama ini Bante, Avalokitesvara Makwat ini ya Bante. Jadi beliau ini selama ini kenalnya kan Avalokitesvara dan begitu dengan luas aslinya gitu kan Bante. Tapi setelah dia mendalami Dhamma semakin lama, dia tahu, oh ternyata Avalokitesvara itu ada di dalam tradisi Mahayana, tidak ada di dalam Theravada. Nah, bagaimana menurut Bante sehubungan dengan ini Bante? Sedangkan dia tetap respect dengan Avalokitesvara itu Bante. Ya, ini lintas aliran ya. Ini lintas aliran. Iya Bante. Jadi jawaban terbaik saya, karena zaman sekarang kalau ditanya lintas agama, lintas aliran itu jawabannya harus bijaksana. Mengerti maksud saya toh? Iya Bante. Ya, jadi jawaban terbaik saya adalah silahkan ya, kalau senang dengan Dewi Kuan Im, tiru sifat-sifat beliau. Yang diambil itu adalah sifat-sifat beliau. Apakah Dewi Kuan Im itu ada di kitab Theravada atau tidak ada? Ya, jawabannya tidak ada ya. Di Tripitaka juga tidak ada. Maka kita tahu itu adalah tokoh yang muncul setelah Sang Buddha wafat ya. Nah, jadi karena tidak ada di kitab suci, saya juga tidak bisa banyak membahas sebenarnya. Ya, yang adanya itu mungkin di kitab suci di Mahayana. Tetapi karena saya sendiri juga memahami bagaimana kualitas dari tokoh Avalokitesvara, maka jawaban saya adalah silahkan belajar mengikuti tata cara Theravada, tapi kita tetap meniru, mengagumi sifat welas asih dari Dewi Kuan Im, sifat welas asih dari Avalokitesvara. Ya, itu adalah cara terbaik menurut saya. Iya, mudah-mudahan Bante. Sepertinya yang bertanya juga sudah mengerti akhirnya. Nah, ya. Ada lagi yang ingin bertanya, Bante? Maaf, Bante bisa sampai jam berapa? Bisa, saya sampai jam berapa juga bisa. Oh, makasih Bante. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bisa langsung resen atau di chat. Bante, kalau yang menyambung tadi Bu Kisa nanya, kan umat Buddhis kebanyakan berpikirnya karma gitu kan. Ada yang bilang ya kalau belum karmanya juga nggak akan terjadi. Nah, bagaimana Bante mengenai hal ini? Tidak ya, Sang Buddha kan mengajarkan sebab akibat. Karma itu kan sebab akibat. Sebab akibat itu kan nggak harus ditunggu setahun, nggak harus ditunggu sebulan. Ya, kalau seseorang itu nampar tukang parkir, ya buah karmanya langsung berbuah, dia langsung ditonjok. Ya toh, nggak ada delaynya. Nah, oleh karena itu, kadangkala kita bisa kena akibat karena kita teledor. Keteledoran kita itu adalah karma buruk, sebab-sebab buruk yang baru kita buat. Jangan mengatakan dompet saya hilang karena sudah karma, padahal dia dari tadi naruh dompetnya sembarangan. Sambil makan di pasar, dompetnya taruh di kursi sebelah, kursi kosong. Ya hilang karena ini Indonesia, betul ya? Kalau di Jepang tidak hilang. Nah, itu apakah karma buruk berbuah? Iya, karma buruk apa? Teledor. Ya, teledor. Nah, jadi tidak semua karma buruk berbuah itu adalah karma buruk lampau, karma buruk setahun yang lalu. Tidak. Bisa saja itu adalah karma buruk 3 menit yang lalu.
karena kita teledor, ya. Contoh seseorang mabuk, karena sudah mabuk ringannya, dia bawa kendaraan, ketabrak seorang anak kecil meninggal. Lalu dia mengatakan, saya karma buruk. Kenapa saat itu anak itu lewat? Bukan, itu karma buruk bukan karena pada saat itu anak itu lewat. Itu bukan karma buruk kehidupan lampau Anda, bukan. Itu adalah karma buruk karena Anda sudah mabuk bawa mobil, betul ya? Ya, jadi benar Sang Buddha mengajarkan hukum karma, sangat benar. Tetapi jangan lupa sebab akibat karma itu bisa saja yang baru kita lakukan. Oleh karena itu, tolong jangan teledor. Tapi kalau kita sudah tidak teledor, semua sudah baik, tapi tetap aja Bante terjadi, nah itulah karma buruk lampau. Iya, terima kasih Bante. Sama-sama. Saya beberapa hari yang lalu kan dengar ceramah Bante di YouTube. Saya baru tahu tanha itu kan keinginan jahat yang membuat kita menderita. Dan keinginan baik itu canda kan. Itu saya baru tahu Bante istilah itu. Yang ingin saya tanyakan Bante, keinginan yang timbul dalam diri kita itu meskipun jahat, mungkin di dalamnya ada kebaikan, ada niat baik. Karena kita sendiri kan belum bersih dari kekotoran batin. Tapi niat baik, mungkin bagi kita niat baik. Tetapi itu baik bagi kita, belum tentu baik untuk orang lain kan. Bisa terjadi gitu juga kan penting. Maksudnya dengan demikian kita yang masih banyak kekotoran batin ini bagaimana tahu keinginan itu sebetulnya kadang-kadang kesannya baik. Tapi belum tentu betul-betul baik. Tergantung dari tingkat kebijaksanaan kita kan saat itu. Nah, sedangkan kita lihat keinginan itu juga selalu kalau enak kan cenderung jadi melekat, selalu melekat. Untuk memotong di kemelekatan itu loh Bante yang agak saya susah melihat kadang-kadang. Kadang-kadang tahu oh ini harus di-cut, tapi kadang-kadang kebablas. Dan gimana kita supaya aware keinginan ini agar jangan terlalu berlebihan sehingga penderitaan ini juga tidak sebanyak dulu Bante. Makasih Bante. Ya, baik ya, saudara-saudari semua. Kalau kita cerita karma, maka yang kita ceritakan itu hanya niat. Ya. Niat baik artinya karma baik. Niat buruk artinya karma buruk. Tetapi niat baik belum tentu berdampak baik. Niat baik belum tentu berdampak baik. Jadi kalau seseorang itu berniat baik tapi ternyata dampaknya buruk, itu karma baik atau karma buruk? Tetaplah karma baik. Ukurannya adalah niat. Tapi harus kita jelaskan ya. Dampaknya buruk itu di luar kontrol kita. Contoh, ada orang sakit. Terus kita bilang, saya kenal dokter ini di Singapura, pinter sekali masalah jantung. Ini alamatnya, keluarga saya, teman dekat saya sudah 4 yang berhasil dioperasi jantungnya di sini sembuh. Ya, saya sarankan ya kamu boleh cari dia. Niatnya baik atau buruk Bapak Ibu? Katakanlah baik. Ya kan yang tahu diri sendiri. Rambut sama hitam, hati siapa tahu. Betul ya? Ya, itu. Anggaplah dalam cerita kita ini niatnya 100% murni baik. Berangkatlah dia ke Singapura. Operasi gagal. Meninggal. Niatnya baik apa enggak? Dampaknya karma baik, karma buruk. Tetaplah karma baik. Sebaliknya, kadang kita niat jahat, tapi dampaknya baik. Benci sekali sama dia.
Gimana cara menghilangkan dia ini, gimana gitu ya. Terus kita gimana menghilangkan dia, gimana? Minum dulu ya sambil mikir ya. Kenapa kalau capek kita cepat haus ya? Nanti kita tanya ChatGPT ya. Baik, akhirnya setelah dipikir, ketemu caranya bagaimana melenyapkan dia. Kita bilang begini, saya kasih tahu kamu ya, kamu jangan lama-lama di sini. Coba kamu renungkan. Kayaknya orang tua kamu juga nggak begitu peduli sama kamu, sayang sama koko kamu. Koko kamu dikasih tanah, cici kamu dapat toko. Kamu dapat apa? Kamu cuma dapat tempeleng. Misalkan ya, nggak ada orangnya ya. Saya saranin, kamu ke Australia aja. Dah, kamu berjuang di sana. Jangan pulang. Nggak ada harapannya kamu di sini. Berangkat aja. Padahal Anda sudah lihat dia dapat warisan paling besar. Ya. Cuma orang tuanya sudah tulis atau sudah bertekad akan dikasih kalau dia tobat. Misalkan dia masih ada bandel-bandelnya. Misalkan ya. Ya. Lalu kita tahu kita anak angkat. Kalau dia tidak ada, warisan jatuh ke kita sebagian. Misalkan ya, kayak drama-drama sedikit ya. Ya, akhirnya pergilah dia ke Australia. Terus kita ingatkan dia, kalau kamu mau pergi ke luar negeri, kamu harus dapat warga negara. Ingat ya, kamu mau ke Amerika, Kanada, apa terserah. Kamu harus dapat warga negara. Kenapa Bapak Ibu? Apa? Biar nggak bisa klaim warisan lagi. Betul ya? Kalau warisan tanah warga luar negeri bisa ambil? Nggak bisa ambil. Jahat juga saya ya. Ya. Saudara-saudari, berangkatlah dia. Ternyata sampai di sana dia ketemu talenta dia. Dia baru tahu teknik material. Di Indonesia jarang ada yang tahu. Ya, apa itu teknik material, Bante? Belajar semua jenis materi. Kayu, besi, silikon, semuanya. Untuk apa? Untuk mengerjakan benda-benda aneh. Ya, contoh alat-alat yang ditanam di badan kita, itu kan bahannya aneh-aneh. Pesawat antariksa, bahan pesawat yang paling baru. Ya, sebagai contohnya handphone sekarang lah. Ada yang casingnya karbon, betul ya? Ya, lalu bahan terbaru titanium, lebih ringan tapi kuat. Itu siapa yang ngerjain? Insinyur materi namanya. Nah, saya lupa nama kerennya. Apa? Metalurgi. Science of material. Kira-kira begitu ya. Anda tanya ChatGPT ya. Saudara-saudari, ternyata dia talented banget. Dia bertalenta banget di bidang ini. Dia belajar, seneng banget. Nggak kepikiran, ini seru banget ini bagi saya. Ya, belajar karet. Kalau dipanasin jadi begini, didinginin jadi begini. Helm yang paling baru, yang mahal-mahal itu bisa anti hantaman. Kan begitu-begitu ya. Belajar sampai S3, jadi profesor. Ternyata jadi bintang Bapak Ibu Saudara. Terus dia chat Anda setelah lewat 12 tahun. Terima kasih banyak ya. Berkat kamu saya berhasil. Betul Bapak Ibu Saudara? Padahal niatnya buruk. Dampaknya bisa baik. Baik, kita kembali. Kalau kita hanya cerita karma, maka kuncinya adalah
niat. Tetapi ini saran atau nasihat Bante Utamo. Oleh karena itu janganlah jadi orang bodoh baik hati. Kenapa orang bodoh baik hati bisa nyusahin diri sendiri, bisa juga nyusahin orang lain. Anda pernah nggak orang niat baik tapi dampaknya buruk di Anda? Pernah? Iya, saya pun pernah ngalamin. Sebagai biku yang paling dekat itu apa? Koper. Angkat koper itu ada tekniknya. Kalau kopernya sudah berat, kadangkala kalau cuma satu handle patah dia. Kalau handle-nya kurang bagus, ya. Atau kalau sudah terlalu berat diseret dengan hanya 2 ban, lalu jalannya tidak rata, rodanya bisa rusak. Tapi orang kadang sangat senang membantu biku, betul ya? Bante, saya aja yang angkat, Bante. Saya sudah feeling nggak bagus juga ini. Ini beneran ini terjadi, tapi saya nggak boleh sebut kotanya ya. Dapat wangsit. Kayak ini bisa rusak loh ini. Saya nggak tega saya. Jangan pak. Nggak tega saya. Ya. Nanti dia tiba-tiba nanya, kenapa Pak Budi boleh, saya nggak boleh Bante? Bingung loh Anda jawabnya. Nggak mungkin saya jawab, Pak Budi kan jual koper, kamu kan enggak? Kan enggak mungkin. Tapi saya sudah feeling, ya bisa rusak ini kalau dia yang angkat. Karena otak saya itu berpikir cepat sekali Bapak Ibu. Cukup cepat lah, tidak secepat komputer tapi cukup cepat. Ah sudahlah, iya pak. Dia angkat setengah jalan, patah. Nafas masuk, nafas keluar. Betul ya? Aduh Bante maaf, nggak apa-apa. Anicca Pak Anicca. Ya. Gimana bohot ya? Ya, tapi lain kali saya dapat pengalaman kalau koper saya sudah berat sekali, saya angkat sendiri. Nah, sudah kena batunya. Iya, begitu maju saya angkat. Bante saya berat pak, berat nanti encok. Nah, saya aja yang angkat. Nah itu ilmunya ya. Ya saudara-saudari, jadi lupa pertanyaannya. Ya itu yang Bante Utamo mengajarkan kalau berbuat baik itu bijaksana. Kata bijaksana itu memang belajarnya lama, begitu ya. Bijaksana bagi diri sendiri, bijaksana bagi orang lain ya. Anda juga jangan membantu sampai hidup Anda sendiri hancur. Ingat itu ya. Selalu ada batasnya ya. Batasnya itu tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Baik itu syaratnya 4. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Saya ulangi. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Terakhir, saya ada satu pepatah bahasa Thailand, mau saya ungkapkan tapi agak-agak kurang tega. Ya, begini peribahasanya. Aduh, tapi kasar ini ya. Peribahasa Bapak Ibu ya, jangan salahkan saya ya. Ya. Kun ngo ya kayan, itu. Sampai jumpa. Ya. Kun ngo ya kayan artinya apa? Orang bodoh jangan rajin. Aneh ya. Ini pepatah di Thailand. Maksudnya kalau nggak ngerti itu jangan kerajinan. Kalau nggak ngerti diem aja. Ya, saya nggak ngerti audio, ya diem aja. Ya, jangan nanti suara saya tidak bagus, ada umat nggak ngerti audio, tapi dia mau bantu. Wah, dia otak-atik semua, ya. Nanti yang ngerti datang dia juga jadi bingung. Ini ngaturnya gimana? Nah itu ada istilahnya dalam bahasa Thai. Kun ngo ya kayan, orang bodoh jangan rajin. Dulu waktu saya masih belajar di Wat Bowon, ada satu bante. Baik sekali bantenya. Sangat baik. Sangat baik. Karena sangat baik saya sebut namanya, enggak apa-apa. Namanya Luang Ta Sarut. Ya, Luang Ta itu kakek.
Bante yang udah tua. Tapi dia nggak setua itu. Umur masih 50-an. Ya. Lontas, sarut. Baik sekali. Dia ke murid itu baik sekali. Saking baiknya, muridnya itu nggak ada takut-takutnya sedikit pun. Ngerti? Tapi kadangkala itu jadi kerajinan. Nah, nanti kalau sudah mau ngelakuin sesuatu, muridnya rajin banget. Nggak ada takut-takutnya. Kalau guru galak kan takut. Ngotak-ngatik ini, ngotak-ngatik itu. Keluarlah mantra bantenya. Kun ngo ya kayan, mama nang nilai. Kun ngo ya kayan. Agak kasar ya kalau diterjemahkan ya. Orang bodoh nggak usah rajin. Orang bodoh nggak usah rajin. Duduk. Tapi orang Thai nggak marah karena itu peribahasa, ngerti ya? Nggak ngebodohin siapa nggak, karena itu peribahasa. Kun ngo ya kayan. Kun ngo ya kayan. Saya waktu pertama kali dengar terkejut saya. Ini bantenya kan baik sekali orangnya. Kok bahasanya begitu? Saya simpen dalam hati, saya diem. Ya, saya juga nggak ngerti. Makan siang bareng beliau. Selesai baru nanya teman saya. Tadi beliaunya kok bilang kun ngo, orang bodoh. Kok kasar begitu? Teman saya ketawa. Enggak, pensamniang, peribahasa. Kun ngo ya kayan, orang bodoh, jangan rajin. Jangan dipakai di Samarinda ya. Saya sudah mencium ini, ada beberapa orang sudah hafal. Pasti besok dia pakai. Kun ngo ya kayan. Ya, Anumodana pertanyaannya Bu ya. Ya.
Puja tertinggi kepadaku. Ku-nya itu Sang Buddha ya, bukan saya Bapak Ibu ya. Puja tertinggi kepadaku, tapi tak ganti aja. Puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah menjalankan ajaranku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu ingat seumur hidup, kalau Bapak Ibu ingin memuja Sang Buddha, praktikkan Dhamma. Kapan Bapak Ibu mau marah, sudah panas sampai ke ubun-ubun, sudah mau teriak Bapak Ibu, barang sudah mau dibolak-balikkan, ingat, puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah menjalankan Dharma. Gosok dada Anda Bapak Ibu. Sudahlah. Saat itu Anda sedang memuja Sang Buddha. Ya, ada keinginan yang jahat kuat sudah muncul, hilangkan Bapak Ibu, segera hilangkan. Bapak Ibu yang duduk dari gerbong 1 sampai gerbong keempat, kalau Bapak Ibu punya benci, punya dendam dengan siapapun, selesai kegiatan ini hapus Bapak Ibu, ya, hapus semua. Jangan benci siapapun, jangan dendam siapapun, apapun alasannya. Dia pukul saya, bantai, dia ngambil harta saya, bantai, dia mengkhianati saya, apapun itu, hapus. Kenapa? Karena itu adalah puja tertinggi kepada Sang Buddha. Tidak ada benci, tidak ada dendam. Tapi saya tidak mau ketemu dia lagi, bantai, boleh, tidak ketemu, tidak apa-apa. Yang penting bencinya hilang. Betul Bapak Ibu? Itulah puja tertinggi kepada Sang Buddha. Anumodana Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tanha ditambah awija adalah dukkha. Jalan mulia berunsur 8. Marilah kita tidak menyesali kehidupan, menjalani kehidupan dengan kebanggaan. Dan puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah menjalankan ajaran beliau. Selamat Trisuci Waisak, kebahagiaan besar